Baiklah, kita mulai untuk pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 3 kita ini, pokok bahasannya mampu mengidentifikasi karakteristik hidratasi dan air untuk industri. Kemudian, sub pokok bahasan 1. Pengertian umum, 2. Kadar air, 3. Aktivitas air, dan 4. Kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. Oh ya, sebelum memulai lagi, minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, ada tugas. Bagaimana tugasnya? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, nanti saya bikinkan kolom di Google Classroom untuk pengumpulannya. Saya bisa juga. Bu, kalau boleh nanya, Bu, tugas apa ya, Bu? Waduh, baru seminggu di luar sudah dilupa ini. Enggak, Bu. Kemarin minggu lalu kan nggak masuk, Bu, pas mau 2 hari minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Pas hari apa ya, Bu? Ada jangan di Arbia masih ada nah. Apa? Yang itu klimateri sama non klimateri. Iya, iya. Ya. Ya, kita lanjut. Di pengertian umum, ini karakteristik hidratasi, saya kira sudah familiar untuk kata hidratasi, suatu bahan. Namun di sini hidratasi untuk bahan hasil pertanian adalah karakteristik fisik bahan yang khusus meliputi interaksi antara bahan hasil pertanian dengan molekul air yang dikandungnya, serta molekul air yang dikandung di udara sekeliling bahan tersebut. Kemudian, seperti yang kita ketahui di mata kuliah kimia, air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Air dalam larutan berbentuk sebagai ion H+ dan OH. Jumlah ion H+ dalam larutan dinyatakan dengan pH. pH air atau larutan sangat menentukan mutu, daya awet, dan warna bahan. Air terdapat dalam 3 bentuk, cair, padat, dan gas. Kemudian, keterikatan air dalam bahan pangan terdapat 4 tipe. Tipe pertama yaitu molekul air yang terikat secara kimia dengan molekul lainnya melalui suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar, kemudian tidak dapat membeku. Jadi ini yang pertama secara kimia yang terikat dengan molekul lainnya. Contoh molekul lainnya itu seperti karbohidrat, protein, dan molekul lainnya. Kemudian tipe 2, molekul air yang terikat secara kimia membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya. Ini sukar membeku. Sifatnya terdapat dalam mikrokapiler. Ikatan hidrogen. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu molekul air yang terikat secara fisik dalam jaringan matriks bahan seperti membran, kapiler, serat, dan lainnya. Dan tipe keempat, air bebas yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh. Jadi ini tipenya bebas, namun ini tetap terdapat dalam bahan pangan atau bahan hasil pertanian. Kemudian di sini sebenarnya luas pengertiannya. Yang ini saja dulu diingat-ingat tipenya.
terdapat tipe 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terikat secara kimia ada 2 tipe, namun ini dengan molekul lain. Kemudian ini dengan hidrogen, dengan ikatan hidrogen. Kemudian ini fisik dan ini bebas. Nanti diingat-ingat saja. Bisa nanti kembali lagi ketika mencari literatur yang untuk keterikatan air ini. Kemudian pentingnya mengetahui kadar air bahan. 1. Merupakan faktor kualitas dalam pengawetan, penyimpanan, dan pengeringan beberapa produk dan mempengaruhi stabilitas. Misalnya di sini, kita ingin mengawetkan suatu bahan, tentunya kadar air dengan yang tinggi dan kadar air rendah itu akan berbeda dalam segi awetnya bahan tersebut. Dalam hal penyimpanan pula, kita perlu mengetahui kadar air bahan tersebut agar kita bisa menyimpan dalam penyimpanan yang tepat. Misalnya, dari suhunya, apakah bahan tersebut disimpan di suhu ruang misalnya, atau di suhu dingin atau beku. Nah, tergantung dari kadar airnya. Kemudian pengeringan jelas. Mesti diketahui kadar airnya agar suatu bahan dapat diketahui apakah bahan tersebut kering atau tidak kering, misalnya dengan kadar air sekian berdasarkan hasil pengukuran. Dan ini mempengaruhi dari stabilitas produk tersebut atau bahan tersebut. Kemudian yang kedua, pengurangan kadar air digunakan untuk kemudahan dalam pengemasan atau pengiriman produk. Nah, tentu misalnya produk dengan kadar air tinggi, misalnya seperti buah dibanding dengan misalnya gaba atau sudah jadi beras, tentu pengiriman produk buah, misalnya buah apel itu, tentu kemasannya akan berbeda dengan kemasan beras yang dikirim, karena dari segi kadar airnya, kadar air buah yang tinggi itu perlu perlindungan yang ekstra dibandingkan dengan kadar air beras misalnya yang sudah memiliki kadar air yang rendah dan bisa dikemas dalam karung misalnya pengemasannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui komposisi suatu bahan pangan. Nah, itu pentingnya mengetahui kadar air. Dengan mengetahui persentase dari kadar air suatu bahan, maka komposisi-komposisi yang lain dapat diperkirakan bahwa bahan ini mengandung sekian komposisi karena kadar airnya saja sudah memiliki kadar air dengan jumlah yang sekian. Kemudian kadar air. Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase berat terhadap bahan basah. Kadar air berat basah dapat ditentukan dengan persamaan. Gimana? Yang ini ya persamaannya nanti. Nanti kita pulang dulu di slide ke sini. Nah, jika yang biasanya kita gunakan, ini alatnya ada. Ini kadar air yang umum digunakan di lapangan untuk pengukuran biji-bijian biasanya. Ini langsung ditancap, kemudian ada seperti remote itu, ada layarnya memperlihatkan bahwa kadar air bahan ini sekian. Misalnya yang pertama ini pada saat dipanen kadar airnya baru 23%. Kemudian ini setelah dikeringkan setengah kering 15%. Kemudian yang ini setelah kering betul dan sudah masuk standar SNI
Standar Nasional Indonesia menjadi 10,5% kadar airnya. Nah, kemudian ini hanya berlaku untuk biji-bijian. Berbeda dengan yang ini bisa untuk bahan yang kadar airnya tinggi. Seperti yang kita ketahui, jika ini biji-bijian kan kadar airnya dia termasuk serealia yang memiliki kandungan kadar air yang relatif rendah sesuai dengan SNI ketika kering. Jika buahan tidak dikeringkan, dan ketika kita ingin mengukur kadar air dulunya pada saat saya masih kuliah itu masih menggunakan open untuk pengukuran kadar air. Yang misalnya ketika kadar airnya lebih dari 50% itu kita sampai bermalam di lab untuk pengukuran kadar air ini. Nah, sekarang saya baru-baru kirim sampel tepung beras ke lab. Ternyata mereka sudah memiliki alat ini di lab untuk pengujian kadar air. Ini adalah sampelnya, kemudian di sini suhunya diatur sampai suhu 150 derajat untuk pengukuran kadar air dan dimasukkan sampel seberat 3 gram. Nah, jika ini perhitungan ketika kita melakukan pengukuran kadar air dengan menggunakan open yang konvensional. Yang dari mana itu? Yang dari Bu Cenrana SMK berapa lagi itu? SMK berapa lagi yang dari Bu Cen? SMK 6, Bu. SMK 6 di sana menggunakan alat apa untuk pengukuran kadar air? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang dari SMK 2 Pinrang, enggak ya, bukan? Ya, Bu. Menggunakan apa untuk pengukuran kadar airnya di sana? Kurang tahu juga, Bu, karena Bu kayak di THP di sana, Bu. Belum pernah ya mengukur kadar air. Jadi jika lab-lab yang sudah lama beroperasi itu biasanya menggunakan open dan masih menggunakan perhitungan seperti ini untuk penentuannya, karena pertama kan kita bahan itu ditimbang dulu bahannya, berat awalnya, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan di open, dikeluarkan, ditimbang lagi sampai nanti kadar airnya konstan, itu baru dihitung kadar airnya dan dimasukkan di rumus di sini. Ini berat sampel gramnya W1, kemudian berat sampel setelah dikeringkan W2, kehilangan berat W3. Jadi persen kadar air berai basis W3 per W2 dikali 100, kemudian persen kadar air berai basis W3 per W1 kali 100, kemudian total padatan persen W2 per W1 dikali 100. Nah, itu ketika kita melakukan perhitungan kadar air dengan metode open atau konvensional. Nah, berbeda dengan ini, di sini kadar airnya langsung muncul di layar, dan yang ini, yang pengukuran kadar air untuk di lapangan, langsung juga muncul tertera di sini kadar airnya. Jadi kita tidak melakukan perhitungan lagi untuk mengetahui kadar air. Namun kita mesti tetap belajar juga ini rumus-rumusnya, karena suatu saat kita tidak tahu apakah kita akan dikembalikan misalnya ke sistem ini atau ada tempat-tempat tertentu yang mengharuskan untuk mengukur kadar air dengan metode ini dan menggunakan open. Sampai sekarang pun beberapa standar beberapa SNI masih menggunakan metode open untuk pengukuran kadar airnya. Jadi mesti melalui hitung-hitungan ini untuk mendapatkan persentase kadar air terakhir suatu bahan.
Lanjut, ini kandungan air beberapa bahan makanan. Nah, seperti yang kita ketahui, tanaman yang terdiri dari serealia itu relatif dalam keadaan kering memiliki kandungan kadar air 14% maksimalnya. Kemudian, yang terdiri dari buah-buahan hortikultura itu rata-rata lumayan tinggi di sini. Untuk buah 87 ke atas. Ada juga 78 untuk yang kentang dan pisang. Kemudian yang seperti daging itu memiliki kadar air 65%. Kemudian di sini roti juga masih tinggi 35, sale 28%, kemudian madu 20%. Nah, kadar air ini standarnya juga ini jelas bisa dilihat di SNI masing-masing dari bahan, baik itu bahan mentahnya maupun dari bahan olahan. Untuk melihat kadar air atau komposisi di SNI, mungkin minggu depan kita bahas mengenai SNI bahan pangan. Tapi nggak apa-apa, jika ada yang ingin ditanya silahkan. Sampai di sini. Lanjut. Nah, selain kadar air, istilahnya di kita di teknologi pertanian ada juga aktivitas air atau water activity. Merupakan salah satu parameter hidratasi yang sering diartikan sebagai air dalam bahan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan jasad selain. Ini adalah water activity atau biasa disingkat AW. Kemudian di sini kadar air dan aktivitas air pada beberapa bahan pangan. Di sini es pada suhu 0 derajat Celcius, kadar airnya kan 100%. Kemudian AW-nya 1. Nah, AW tertinggi, angka tertinggi untuk AW biasanya adalah 1. Dan seterusnya 0, ini AW ini hanya ini yang memiliki es pada 0 derajat Celcius yang memiliki 1, yang lainnya 0, Nah, jika kadar air itu tertinggi 100%. Kemudian yang seperti tadi, persentase dari kadar air bahan, beberapa bahan. Ini untuk contoh daging segar, kadar airnya 70%, AW-nya 0,985. Begitupun bahan-bahan lainnya. Ini makaroni kan dalam keadaan kering, jadi kadar airnya 10% dan AW-nya 0,45. Aktivitas air atau water activity. Ini sudah untuk pokok bahasan 1, 2, dan 3. Nah, nanti kita masuk ke 4-nya lagi. Ini ada pertanyaan atau masih bingung-bingung? Atau saya kasih pertanyaan begini. Jika misalnya ada buah terong dan jagung pulut, yang mana lebih tinggi kadar airnya? Terong ini atau jagung pulut ini? Apa, Bu? Jika misalnya ada terong bahan, kemudian jagung pulut, yang mana Jeruk, Bu. lebih tinggi kadar airnya? Jeruk, Bu.
Terong atau jagung pulut? Jeruk, Bu, jeruk. Tidak ada jeruk. Terong, Bu. Ya, terong. Jadi yang di situ yang tinggi kadarannya dalam keadaan mentah ini adalah terong dibandingkan dengan jagung pulut. Secara umum, beda dengan pada saat diberi perlakuan. Lanjut ke subpokok bahasan keempat. Eka sudah bergabung belum? Tidak ada Eka bergabung. Lanjut ke subpokok bahasan keempat, kelembaban relatif. Kelembaban relatif disebut juga humidity relatif (AR) atau kelengasan nisbi (KN). Didefinisikan sebagai perbandingan dari tekanan parsial uap air terhadap tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Nah, kemudian kelembaban mutlak. Di samping kelembaban relatif, dikenal juga apa yang disebut kelembaban mutlak, yaitu satuan pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah uap air di udara. Kata kelembaban sudah familiar juga dijumpai dalam sehari-hari. Ini kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. Baik kelembaban relatif maupun kelembaban mutlak dapat ditentukan dengan bantuan kurva psikometrik melalui pengukuran suhu udara basah, wet bulb temperatur, dan suhu udara kering, dry bulb temperatur. Suhu udara kering diukur dengan meletakkan termometer di udara, sedangkan suhu udara basah merupakan hasil pengukuran dengan termometer yang ujungnya dibungkus dengan kapas, jadi bisa langsung diukur. Kemudian kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. Untuk mencari kelembaban relatif air dan kelembaban mutlak udara pada pembacaan suhu 30 derajat Celcius udara bola kering dan 21 derajat Celcius udara bola basah dengan bantuan psikometrik adalah sebagai berikut. Ini kurva psikometriknya, bisa kelihatan. Untuk pengukuran kelembaban, jadi caranya itu ada di sini. Yang ke-19, langkah penentuan. Ini filenya masing-masing ada di Google Classroom, bisa dibuka atau di-print. Nanti di rumah, jika ingin mengetahui langkah penentuannya dengan pasti, ini misalnya langkah pertama. Langkah pertama, tentukan posisi 30 derajat Celcius pada skala suhu bola kering, dry bulb, pada bagian bawah kurva. Ini pada bagian bawah kurva. (30 derajat). Yang ini. Ini 30 derajat. Pada bagian bawah kurva. Sebentar, saya cari.
Ini 30 derajat. Kemudian angka berikutnya, tarik garis lurus dengan 30 derajat mengikuti garis kurva ke atas. Garis kurva ke atas. Oh, bengkok. Tunggu dulu, bengkok. Waduh. Dia apa lagi? Ini 30 derajat tarik ke atas. Kemudian langkah ketiga, tarik garis lurus dengan posisi 21 derajat Celcius suhu udara basah. Mengikuti garis skala suhu bola basah. Yang ini garis lurus mengikuti suhu bola basah 20. Ini 20. 20 atau 21? Sekitar di sini ya, 21. Kenapa? Satu. Kemudian langkah keempat, perpotongan antara kedua garis tersebut berada pada suatu titik yang terletak pada posisi garis akhir diagonal 45%. 45%. Ini 50%, kemudian sekitar sini 45%. Ini kelihatan 50%-nya di sini. 50%, ini 40%, jadi di sini nanti 45-nya. Ini sekitar sini. Perpotongannya 45. Ini. Di sini perpotongannya. Kemudian lanjut langkahnya. Untuk menentukan kelembaban mutlak, tarik garis horizontal ke arah kanan. Titik potongan garis ke kanan. Vertikal menunjukkan nilai H sebesar 0,12 kg kandungan per kilogram udara kering. Jadi ini dari tadi perpotongannya ditarik garis ke kanan. Oke. Yang menunjukkan 0,12 kg kandungan air per udara kering. Di mana lagi kandungan 0,12 kg ini?